Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jamila Tulela dengan NIM A421230177. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Di sini saya mendapat tugas untuk menjelaskan tentang RPPH yang telah saya rancang. RPPH yang saya rancang pada bulan ini yaitu tentang air, udara, dan api, di mana subtemanya adalah tentang sifat dan manfaat air dan udara api. Durasi dalam RPPH yang saya rancang yaitu 120 menit untuk anak usia 5-6 tahun, yaitu di kelas B. Di sini kami memakai model sentra. Sentranya kami bagi menjadi sentra sains, sentra balok, sentra seni, dan sentra bermain peran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang awal dari pembelajaran. Pada awal pembelajaran, seperti biasa anak-anak kita sapa dengan salam, dengan penyambutan. Anak-anak kita sambut dengan penyambutan, dan anak-anak berbaris di luar dengan seperti biasa anak-anak berbaris. Kita memakai lagu, memakai ice breaking untuk memicu semangat anak yang baru datang. Kita semangatin anak-anak sehingga moodnya siap untuk belajar. Setelah anak-anak baris, anak-anak akan diperiksa kuku, kesehatan giginya, rambutnya, pakaiannya, agar anak-anak bisa menjaga kebersihan dan kedisiplinan dalam sehari-hari. Setelah anak-anak berbaris rapi dan anak-anak sudah kita anak-anak telah dirangsang dengan motorik kasar dan halusnya dengan bernyanyi, anak-anak siap dan bermain dan siap belajar. Baru kita akan mengajak anak-anak masuk ke kelas dengan memilih salam mana yang mereka sukai. Apakah ada yang salam tepuk, ada yang salim, ada yang peluk. Anak-anak boleh memilih apa yang dia sukai. Setelah selesai anak-anak berbaris dan masuk ke dalam ruang kelas, akhirnya anak-anak bisa duduk dengan rapih dulu. Anak-anak bisa masuk dan duduk dengan melingkar. Kami memakai model lingkaran ketika anak-anak membaca doa, di mana dengan lingkaran itu membuat anak-anak terlihat apakah ada yang bercanda, apakah ada yang fokus. Kita bisa mengobservasi anak-anak terlihat lebih jelas. Setelah kita membuat lingkaran anak-anak, di situ ada satu guru yang memimpin doa dan guru yang lainnya membimbing di samping anak-anak dan guru lainnya duduk di samping murid yang sedang kita pimpin doa. Sebelumnya kita seperti biasa kita pimpin doa anak-anak dengan tepuk, dengan baca doa, dengan baca cerita hari ini seperti ada apa kegiatannya, apakah siap belajar. Setelah semuanya kita ice breaking, bernyanyi dulu, baca doa, semuanya kita telah rangsang dengan motorik kasar dan motorik halusnya, dan kita mulai berdoa. Setelah berdoa selesai, baru kita mengadakan sesi tanya jawab tentang tema yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum kita bahas tema tentang hari ini, guru biasanya bercerita tentang tema yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang air, udara, dan api. Apa itu manfaat air, apa itu manfaat api, dan apa saja kegiatan yang akan kita kerjakan pada hari ini. Nah, setelah anak-anak diajak ngobrol, tanya jawab tentang sesi-sesi air itu untuk apa, api itu panas atau dingin, udara atau bisa dilihat atau tidak, anak-anak akan terpancing bercerita. Setelah bercerita, anak-anak akan bertanya, ibu ini apa, maka anak-anak akan banyak bertanya. Setelah selesai tanya jawab, kita akan ke pembelajaran berikutnya, yaitu kegiatan inti dengan bermain sentra model. Yang 4 model itu yaitu balok, seni, sains, dan bermain peran. Di mana untuk sentra sains kami menyiapkan balon dan air serta tempat-tempat kosong, di mana kita akan membahas tentang sifat-sifat air, bagaimana ketika air dituang dan bisa berubah-ubah. Bila di gelas, air akan mengikuti bentuk gelas. Bila di baskom, air akan mengisi baskom itu. Jadi tentang sifat air. Setelah itu anak-anak juga akan ikut, yang satu sentra, anak-anak akan diajak untuk meniup balon. Kalau balon ini bisa
keluar udara. Setelah kita isi, balonnya akan terisi dan akan membesar. Nah, setelah menjelaskan tentang sains berikutnya, di sentra yang berikutnya lagi ada anak-anak yang sedang bermain seni. Di situ anak-anak bermain seni yaitu tentang membuat kolase. Anak-anak ada yang sebagian membuat kolase, anak-anak memilih. Di situ anak-anak bisa memilih beberapa sentra. Ada sentra seni, anak-anak di situ membuat kolase tentang api dari kertas warna. Kertas warna yang telah kita siapkan dan yang telah kita siapkan di meja, anak-anak tinggal menempel, membuat kolase. Ada yang membuat kolase, di situ ada yang biji-bijian, ada yang dari kertas warna, dan ada juga yang dari yang dari setelah anak-anak bermain seni, ada yang telah bermain seni, di situ anak-anak ada yang bermain sentra seni. Setelah di sentra seni ada lagi yaitu sentra balok. Anak-anak membuat bangunan yang membutuhkan di sentra berikutnya ada lagi sentra balok. Di situ kami menyiapkan balok-balok, anak-anak akan menyusun bangunan. Di mana sentra balok itu untuk mengembangkan kreativitas dan logika anak. Ada anak yang tidak suka bermain air, atau ada yang anak tidak suka bermain peran, maka dia memilih balok. Ada anak makanya kami persiapkan 4 sentra itu. Setelah bermain sentra balok, ada juga sentra balok. Dan berikutnya kami akan jelaskan tentang sentra bermain peran. Di mana bermain peran ini kami telah menyiapkan topi-topi pemadam ala-ala kebakaran. Kami buat dari mainan topi dari karton, kita buat seperti pemadam kebakaran. Kalau untuk bajunya, karena untuk kostumnya kami membuat seadanya saja dari dari kertas karton. Kami buat seperti rompi pemadam kebakaran. Dan untuk pemadam kebakarannya kami buat selang air seperti pemadam kebakaran, mirip-mirip lah gitu Bunda. Jadi anak-anak bisa mengekspresikan, bisa berhayal aku sebagai pemadam kebakaran. Di mana anak-anak bisa mengekspresikan bila dia menjadi pemadam kebakaran, aku bisa seperti ini. Dan anak-anak juga di situ selain jadi pemadam kebakaran, ada anak-anak yang menjadi korban kebakarannya, sehingga anak-anak bisa memerankan perannya sebagai pemadam kebakaran harus seperti apa. Ada yang teriak-teriak, harus diapakan. Jadi anak-anak di situ terlihat bisa mengekspresikan hayalannya sebagai pemadam kebakaran. Nah, setelah selesai mereka bermain, ada yang di sentra balok, seni, sains, dan peran. Anak-anak telah mempelajari, waktunya istirahat, maka anak-anak kita persilahkan untuk istirahat, cuci tangan, dan makan siang. Setelah istirahat, anak-anak akan masuk kembali dengan tertib, sesuai jadwal. Anak-anak diberikan istirahat selama 30 menit. Setelah anak-anak istirahat, anak-anak akan diberikan pertanyaan sesi tanya jawab ketika akan pulang. Tapi sebelum itu kita bernyanyi-nyanyi dulu, siap-siap baca doa mau pulang, dan pertanyaan pemantik kegiatan hari ini, apakah menyenangkan apa tidak, apakah ada pembelajaran yang hari ini bisa didapat, manfaatnya apa, terus apa yang tidak disukai kegiatan hari ini. Dan untuk esok hari kita juga akan memberikan tugas untuk kegiatan esok harinya. Jadi rancangan RPPH itu dikerjakan 1 hari sebelum kegiatan. Jadi anak-anak bila ada kegiatan esok hari, kita akan bisa mengumumkannya untuk esok hari lagi. Setelah itu anak-anak baca doa bareng-bareng, terus anak-anak kita disiplinkan. Setelah itu anak-anak kami membuat emoji. Ada yang menangis, ada yang senyum, ada yang takut, dan ada yang tertawa senang. Di situ anak-anak pas pulang memilih menempel emoji mana yang mereka sukai. Bila anak-anak hari ini sedih, maka dia akan
menepuk dengan emoji sedih. Bila anak-anak hari ini senang, anak-anak akan menepuk gambar emoji senang. Dan alhamdulillah selama kegiatan hanya satu anak yang menangis karena mungkin si anak tidak terbiasa dalam keadaan rame gitu, ada anak-anak yang biasa sama mamahnya seperti biasa, tapi alhamdulillah walaupun itu masih bisa diatasi oleh para guru. Tujuan pembelajaran RPPH yang telah saya rancang itu yaitu diharapkan mampu mengenal sifat air, udara, dan api secara sederhana. Yang kedua yaitu mengembangkan rasa ingin tahu melalui eksperimen. Yang ketiga, bahasa melalui cerita dan diskusi, serta melatih kerjasama dan kemandirian. Kompetensi dasar yang didapat dalam pembelajaran ini yaitu satu, nilai agama dan moralnya itu mensyukuri akan ciptaannya Tuhan. Mensyukuri ciptaan Tuhan. Kognitifnya yaitu dengan melatih mengenal konsep sains dan sederhana. Untuk bahasanya, anak-anak mengungkapkan pendapatnya tentang tema yang kita bahas hari ini. Dan untuk fisik motoriknya, anak dilatih untuk koordinasi gerak, menggerakkan kegiatan pada hari ini. Dan sosial emosionalnya, anak-anak diajak kerjasama dan disiplin dalam peraturan yang telah guru tetapkan. Serta seni yaitu dengan mengekspresi melalui karya. Jadi tujuan serta kompetensi ini kami rancang untuk tema yang jadi tujuan pembelajaran kompetensi dasar ini jadi tujuan dan pembelajaran hari ini itulah tujuan dan pembelajaran kompetensi dasar dengan tema sifat dan manfaat air, udara, dan api. Itu saja yang dapat saya presentasikan RPPH yang telah saya rancang untuk tema bulan ini yaitu air, udara, dan api. Saya tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.